exclusive news. Okay, my next movie will be hopefully another horror franchise. Oke. What's up my brothers and sisters? My name is Brandon Lim. Selamat datang kembali di channel saya. Dan hari ini kita ada interview eksklusif. Ya. Jadi ada kedatangan tamu spesial. Ya. Kebetulan dia lagi pulang kampung. Jadi ini adalah sutradara handal Indonesia. Jadi saya mau lihat dulu sini karena saya nggak hafal. Jadi dari Gue Kapok Jatuh Cinta, Claudia Jasmine, Viva, JKT48, I Know What You Did on Facebook, Simfoni Luar Biasa, Street Society, terus Sunyi, Danur Universe, yaitu Danur 123, dan Asih, dan masih banyak lainnya. Dan sekarang menyutradarai film KKN di Desa Penari. Please welcome sang sutradara, my uncle, paman saya, Om Awi Suryadi. Hello everyone. How's the introduction? I feel old. That's a lot of movies. Dan masih back lagi dan itu, I don't know, apa aja yang I miss, like ada Mupeng, Badut, Yeah. yeah, so many movies ya, puluhan movies. I lost count actually. Maybe 20, 22. I think it's around, about 26. Really? Oh. Yeah, I checked IMDb last night, so Okay. It's been too long then. I need a new hobby. okay, so today we have exclusive interview here ya. Ada a few questions. Okay. Ada some questions juga dari audience. Okay. I have a list of questions here. Jadi kita langsung mulai aja. For the first question ya. Pertanyaan pertama. Apa yang membuat Om Awi senang dengan dunia perfilman? Mungkin karena dari kecil tuh saya udah terekspos ke film, ke movies. Karena kan kebetulan papa saya pengusaha bioskop. Jadi mungkin kalau teman-teman hobinya main ikan cupang atau main burung atau main Nintendo gitu kan. Nah, saya tuh hobinya ke bioskop, pengennya nonton. Jadi kalau ada film baru, papa pulang dari Jakarta bawa film baru tuh saya pengen hobinya ke bioskop gitu. Jadi pengennya kalau udah selesai kerjaan PR juga pengennya nonton gitu. Jadi memang dari dulu kayaknya saya suka aja ngelihat sebuah cerita di dunia lain di layar gitu. Jadi maybe that's how I fell in love with telling a story through visual medium, mungkin gitu ya. Yeah. Artinya dulu Om Awi juga sering ketemu artis atau ke pemain film gitu? Sering, tapi karena dulu masih anak-anak ya kita nggak ngerasa dia artis gitu. Jadi Cuek kita nggak ngerti, kita kan nggak terlalu ngerti sih. Dulu waktu kecil mungkin Meriam Bellina, terus Cinta Miat Manegara, Ikang Fauzi, Riwa Tampati, Dono Kasino Indro tuh. Cuma ya maksudnya I wasn't starstruck or anything karena belum ngerti aja gitu. Iya. Belakangan baru ngeh gitu. Iya. These guys are legends. Iya. Okay, question number 2 ya. Pertanyaan nomor 2. Sutradara dan aktor atau aktris favorit like of all time. Of all time. So just one name then? Ya, boleh. Mungkin kalau sutradara Korea namanya Chan Woo Park. Oke. Terus kalau actor maybe Joaquin Phoenix maybe. Oh, Joaquin Phoenix. Yeah. Okay, that's nice. Kalau kayak at this moment kayak this era gitu. Ada kayak Rising Star yang At baru. this era ya. Siapa ya? Shit. Siapa ya? I mean I'm sure they're all very impressive tapi sekarang I just can't remember which one yang benar-benar kayak lagi caught my attention. Yeah. Soalnya Joaquin Phoenix kayak sih memang kayak nobody can beat that sih. Iya, karena kayaknya dia mau dikasih peran apa aja dia bisa make it his own gitu kan. Kayaknya nggak biasa lah. Kita nggak pernah ngerasa ngelihat orang yang sama gitu kan. Ada aktor yang memang bagus, memang natural, memang nggak kerasa acting, tapi from one movie to another, ya we know his Mel Gibson gitu misalnya, we know his Tom Cruise gitu. Maksudnya they're all good actors, tapi kayaknya ya memang ya kayak gitu aja gitu. Nah, sedangkan kalau Joaquin Phoenix gitu, contoh lain sebenarnya Christian Bale juga sih. Oh iya. Tapi kayaknya for now maybe yang saya ingat banget ya Joaquin Phoenix ya, karena ya talk about an actor can transform himself sih, itu kayaknya dia tuh gitu. Kayak Joker. Iya. Next question ya. Hal-hal apa yang membuat seorang aktor bisa disebut baik atau bagus di luar kemampuan acting atau saat kamera sedang rolling? Oke. Kalau ditanya baik ya mungkin rajin berdoa, sayang orang tua, rajin menabung gitu ya. Enggak.
Seorang aktor tuh memang nggak bisa hanya jago acting sendiri saat kamera rolling dan kameranya on him, tapi yang kita perlukan dari seorang aktor adalah keprofesionalitasnya, yaitu karena proses syuting bukan cuma langsung datang bisa acting, dia kan perlu di make up dulu, perlu nunggu dulu karena kita setiap kali mau syuting kan ngesetnya lumayan lama. Nah, selama proses nunggu yang cukup lama, apakah dia bisa menjaga moodnya gitu kan? Ada yang nggak mau nunggu, uring-uringan, star syndrome gitu kan, jadi masuk set udah bete. Nah, itu yang kita nggak suka gitu, kayak telat. Iya, atau dia telat misalnya, atau dia telat, dia tidak menghargai waktu kru dan pemain-pemain lainnya gitu. Nah, jadi nggak butuh cuma dia jago acting, tapi dia harus ya on time. Dia juga nggak keberatan untuk nunggu karena memang ngeset itu nggak lama, dan dia juga nggak boleh selfish. Artinya kalau syuting kan kameranya nggak selalu ke cuma satu pemain. Jadi misalnya kameranya lagi ke saya, abis itu ke kamu gitu kan. Nah, tapi kan kamu perlu lawan main supaya kamu bisa kasih reaksi yang natural. Nah, ada tuh pemain yang udah ya kameranya bukan ke gua kan, gua nggak kelihatan kan, bye gitu, dia cabut. Nah, jadi dia tuh digantiin sama asisten sutradara. Nah, kan kesian lawan mainnya sebenarnya. Sedangkan tadi waktu kameranya ke lu, lawan mainnya harus diam, mancing reaksi gitu, actingnya full sesuai adegan. Begitu kameranya bukan ke dia nggak mau, ganti aja deh, Australia kan gua nggak kelihatan. Nah, ada tuh pemain-pemain tipe kayak gitu yang biasa sih kalau saya udah denger kayak gitu saya males kerjasama sih gitu. Jadi ya itu sih, selain profesional ya jangan selfish. Dia harus tahu kalau sebuah adegan nggak bisa cuma dia doang yang bagus, semuanya harus bagus. Lightingnya harus bagus, makanya nunggunya mungkin lama. Pemain lainnya juga harus bagus, makanya kalau pemainnya butuh dia untuk mancing reaksi ya dia harus standby gitu. Ya, tapi pernah ya beberapa kali ketemu yang kayak ada. Well, yang nggak mau nunggu mungkin ada sekali, tapi yang bete-bete gitu untungnya nggak terlalu pernah sih. Oke. Ada yang sekali telat, tapi I made him apologize to everybody on set gitu. Habis itu udah dia langsung on time terus. Jadi boleh dibilang aktor-aktor dari Indonesia ya sudah pada umumnya profesional. Iya. Soalnya kadang-kadang gitu juga kan travel fast ya. Kalau kita dengar, aduh jangan deh, dia mah ribet, dia mah suka telat, dia mah gini. Jadi kita sebagai filmmaker juga ya males lah kerja sama dengan orang seperti itu gitu kan. Karena syuting kan udah banyak masalah tanpa harus ada pemain yang meribetkan kita gitu. Dan ya banyak pilihan lain gitu, banyak pemain bagus ya, banyak aktor bagus, yang profesional tuh banyak gitu. Next question. Hobi lain di luar pekerjaan? Because I know that since your hobby is your job kan. I'm such a loser and Cooper, jadi kayak kalau nggak lagi syuting pun nonton hobinya gitu. Pokoknya loser banget, I'm such a boring guy. Tapi mungkin kalau yang nggak ada hubungan dengan film, mungkin kuliner gitu kan. Kuliner, I love to eat gitu, jajan yang simpel-simpel, cuma ketoprak, somai, sate itu aja. Asal ada ke satu daerah yang terkenal sate kambingnya atau terkenal apanya, then I would go for it gitu kayaknya. So yeah, mungkin kalau not movie related, kuliner sih, sama travel gitu. Jadi pakai pandemi gini jadi iya, kayak pandemi ini tahun lalu harusnya ada dua kali yang udah travel, udah ngurus visa segala, udah book hotel, Airbnb, bla bla bla, semuanya harus dibatalin. udah gitu. Travelingnya by movies aja. Iya, udah kita travelnya nonton Netflix aja udah. Ya, jadi boleh dibilang Om Awi ini introvert juga ya. Banget. Yeah, because I think it runs in the blood. Karena I off camera juga introvert banget. Like, so it runs in the family. Right. Yeah. Next question. Skills penting apa saja yang wajib dimiliki oleh sutradara atau filmmaker? Karena sekarang baik banget ada sutradara kayak bukan cuma movies banyak, tapi kan kayak YouTube, itu kan kayak self direct everything gitu. So what makes a good sutradara atau filmmaker? Ya skill apa aja paling essential? Menurut saya sih mungkin number one of course, he has to have a taste gitu, an artistic taste gitu ya. Itu sih mungkin kalau kita udah mau jadi sutradara, orang biasanya punya sih. Bagus apa enggak itu kan relatif ya, tapi he has to have a distinctive artistic taste. Nah, untuk achieve itu harus punya communication skill, karena itu bikin film itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. Cuma satu scene sesimpel apapun itu selalu melibatkan puluhan orang yang kita perlu
mereka untuk give their best at that particular time. Untuk scene itu semua orang harus melakukan their best. Sedangkan kondisinya nggak selalu the best. Gitu. Nah jadi ya sebagai saudara harus bisa get the best from everybody. Jadi ya be a good leader, not without being of course gitu kan. You have to be able to motivate people. Artinya motivate-nya bukan cuma cuap-cuap like an motivator, tapi kayak you have to get everybody on board gitu. Jadi kayak you have to get the people you're working with be excited about the project gitu. Be excited about the vision ya. Betul. Jadi mereka harus punya sense of belonging with the project. Kayak they're there with you gitu. We're in the same boat. Jadi nggak cuma mereka tuh kesana cuma kerja cari duit. Kita nih sekarang lagi datang ke sini untuk berkarya nih. Of course kita semua dibayar, kita semua sudah dikontrak. Ya udah, let's do our best. Amit-amit cuacanya lagi jelek, amit-amit kita udah overtime. Sekarang udah jam 3. Ya tapi kita mau do our best gitu. Kayaknya memang udah tugas kita untuk ngasih yang terbaik ke penonton gitu kan. Nah, jadi itu sih yang harus bisa di transfer ke everybody ya, not just the actors tapi your whole crew. Itu yang saya rasa paling penting gitu. Jadi kayak you can be talented, tapi if you can't make people be excited about your idea, then and no one's gonna help you, nggak percuma juga gitu. So true. Ya jadi sutradara itu kayak captain of the ship lah ya. Iya. Jadi harus bisa lead the people, Right. not just boss around tapi jadi pemimpin. Definitely not bossing around. Itu for sure ya. Itu not gonna work gitu. Next question, number 6. Bagi kru film dari aktor, kameramen, makeup artist dan kru lainnya, pasti nggak selalu di situasi yang nyaman atau mewah atau glamor. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah malah kayaknya. So maybe soalnya kan banyak banget mungkin orang kayak pikir oh enak banget jadi actor, pengen banget jadi actor, kan kayak mewah, enak gitu. But most of the time mereka kan kayak nggak ada bayangan atau picture on set itu seperti apa situasi setiap hari gitu. Jadi boleh nggak Om Awi ceritakan apa yang most of the time dialamin oleh semua kru di balik layar saat syuting? Nah ini pentingnya kenapa kita perlu punya dapat pemain. Yang balik ke pertanyaan kamu tentang pemain tadi, perlu seorang pemain gak cuma bisa harus jago acting, kita perlu keprofesionalan juga, karena itu situasi syuting tuh kebanyakan justru tidak nyaman. Kita syuting di tempat yang sebenarnya nyaman aja bisa jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena mungkin ruangannya ber-AC, tapi AC harus dimatiin karena mengganggu sound. Jadi AC dimatiin gitu kan. Lampunya sebenarnya udah, lampu ruangan kan nggak mungkin panas gitu kan. Karena kan misalnya kita syuting di hotel atau restoran, lampu mereka nggak mungkin panas dong. Kalau nggak tamu hotel atau tamu restoran bisa kabur dong. Berhubung syuting, AC dimatiin, lampu syuting masuk. Artinya kan suasananya panas gitu kan. Udah jadi nggak nyaman. Tempat nyaman jadi nggak nyaman. Belum lagi kalau syutingnya memang dasarnya tempatnya nggak nyaman. Misalnya film-film saya gitu kan, film-film horor, udah pasti villanya villa tua. Villanya tuh yang udah kayak 10 tahun gak ditinggalin. Nyamuk udah pasti gitu kan. Nyamuk udah pasti, ular kadang-kadang, hantu hampir setiap saat gitu. Setan tuh udah itu salah satu yang udah paling selalu ada gitu di lokasi syuting kan. Jadi yang kita rasakan most of the time adalah ketidaknyamanan sih, dan dikejar-kejar waktu gitu. Jadi selalu tuh kayaknya di schedule satu hari selalu ngerasa nggak pernah cukup gitu. Jadi kita selalu merasa dikejar-kejar waktu. Kayaknya kayak udah jam 3 aja ya, kok masih banyak ya gitu yang harus kita achieve tuh, kok masih banyak ya gitu. Makanya itu kenapa ya memang semua orang harus aware gitu. Nggak boleh ada yang slacking intinya gitu. Ini tuh nggak boleh ada yang slacking. Kalau ada departemen yang slack aja, artinya departemen lain nunggu gitu kan. Kalau udah satu nunggu, akhirnya pemain juga nunggu gitu kan. Itu yang kebanyakan kita rasakan di lapangan ya. Jadi makanya itu semua, of course we want to keep it fun, we wanna keep it as if it's a family, karena it is a family. Tapi ya kita harus kayak constantly remind each other gitu, kayak we are here to work, we have things to achieve. Jadi ya udah kita tuh harus udah jam berapa nih gitu. Jadi kita harus kayak push each other, tapi ya pleasantly of course gitu. Artinya sering juga dong kayak syuting sampai jam 3 subuh, 4 subuh. I try not to do it as much now, karena especially kalau sekarang kan lagi kondisi COVID gini,
we all know kalau kita perlu a good plenty amount of rest gitu kan. Jadi kalau sekarang sih setahu saya udah nggak ada lagi tuh yang syuting sampai jam 3. Cuma sampai film terakhir saya syuting sebelum pandemi, KKN di Desa Penari, adalah mungkin kayak 3-4 hari yang syutingnya sampai 3 jam 3 pagi tuh ada. Kebanyakan sih karena memang adegan-adegan malam gitu. Jadi kan memang adegan malam, kita datang ke set udah sore, ngeset lampu, makan, nunggu gelap, udah matahari udah nggak ada, baru mulai syuting gitu kan. Jadi memang akhirnya terpaksa sampai ngejar scene itu banyak, terus ya selesai harus jam 3 pagi. Gitu. Waduh, nyamuknya banyak banget tuh. Waduh, itu sih udah gawat sih. Soalnya itu kita ke tempat dia gitu. Jadi kita nggak bisa komplain. Waduh, banyak nyamuk ya. Sebenarnya dia yang komplain loh. Kok biasanya nggak ada manusia, jadi ada manusia gitu kan. Karena kita ke tempat dia sebenarnya. Gitu iya. Nah, kita langsung ke fan questions. Oke. Kita ambil beberapa, soalnya rata-rata ini udah banyak banget yang nanya, tapi kebanyakan sama sih. Jadi pada nanya itu yang paling umum, KKN di Desa Penari kapan tayang? Oke. Dan jawabannya masih sama teman-teman. Keep your fingers crossed. Karena sejujurnya saya juga nggak tahu. Awalnya pandemi banget, pandemi mulai, kita nggak nyangka seserius ini. Jadi we were still hoping August. Waktu itu pandemi kan mulai bulan Maret. Jadi mungkin kita kerasa oke, pandemi mungkin selesailah 4 bulan 5 bulan gitu kan. Oke, we were aiming for August waktu itu. Terus ternyata pandemi not as simple as that. Ya udah Agustus mundur ke Desember. Ternyata pandemi belum selesai juga. Sempat mungkin mau mundur ke February I think. Ya, I think mau mundur ke February. Nggak jadi February juga, mau mundur mungkin Lebaran tahun ini. Tapi now with how things are going, saya sih sejujurnya masih doubtful sih gitu. Karena ya sayang aja, karena KKN di Desa Penari itu is designed to be a movie experience gitu. Jadi itu harus ke bioskop, harus ditonton rame-rame, harus bisa teriak rame-rame ya kan. Jadi kalau misalnya ke bioskop kapasitas dibatasin gitu kan, begitu orang juga pakai masker, nggak bisa teriak gitu-gitu. Jadi bener-bener experience-nya udah dirusak aja gitu sebenarnya. Jadi gitu. Jadi banyak orang yang bahkan lebih nggak sabar lagi. Udah sih, kenapa nggak Netflix aja, kenapa nggak OTT dia? Itu saya lebih nggak setuju lagi gitu. Karena memang dari awal kita udah we shot it with the best camera available, with the best lens available. Begitu we mix the sound with the best sound quality available, Dolby Atmos. Jadi kayak kalau jadinya cuma OTT atau streaming, orang nonton di rumah atau bahkan on their gadgets, kayak I feel betrayed aja gitu. Kayak gila, all that hard work, all that effort and money spent, orang akhirnya nggak peduli cuma nonton di handphone atau di iPad gitu. Belum lagi bajakan segala, aduh, saya nggak tega aja sih. I just think it's not fair for everybody involved gitu. Ya, true. Artinya ya itu juga menjawab juga pertanyaan dari fans spekulan yang nanya, artinya nggak mungkin dari streaming ya. For now kita nggak setuju kalau kita masih bertahan. This has to be theatrical experience sih. Oke. Next question from a fan. Ini rata-rata sama sih. Jadi ini ada yang agak unik satu. Kenapa memilih genre horor? Dan pernah nggak ngalamin atau ngerasain tadi yang kata Ayu kan sering. Untungnya enggak sih. Kalau kenapa milih genre horor sebenarnya ini sih. Jadi sejak saya bikin Badut, lalu MD ngundang ke kantor mereka kan. They were at the time kayaknya mereka a bit confused on what to do with the Danur universe gitu. Mereka kayak bingung, ini soalnya filmnya tentang drama persahabatan seorang anak dengan 5 hantu kecil. Jadi bukunya tuh bukan buku horor, but yet they wanna make it into horror gitu. Jadi kayak they just want a horror direction from a director yang memang suka horror lah gitu. Dan kebetulan mereka nonton Badut dan mereka suka. They let me have a take what I wanna do with Danur. Udah gitu sejak Danur, karena Danur sukses, ya udah jadinya film berikutnya horror lagi, Danur 2. Film berikutnya horor lagi, Asih berikutnya horor lagi, Sunyi berikutnya horor lagi, Danur 3 berikutnya horor lagi, kayak di Desa Penari gitu. Jadi kalau itu sih sebenarnya cuma karena kebetulan gitu kan, karena memang ya udah we have a good thing going on now gitu, we have a franchise that people love gitu ya. Ini kita bukan cuma ngomongin money ya, of course gitu, karena kita ngomongin kita sudah menemukan film karakter yang
orang obviously love karena they keep coming back for it gitu kan. Mereka memang suka dengan Risa dan Peter CS gitu kan. Jadi ya udah, I just think that we as filmmakers we have to give the audience what they want gitu kan. Jadi karena mereka sudah menemukan apa yang mereka suka, we wanna keep the story going, dan memang bahan story-nya banyak. Risa kan bukunya banyak. Ya udah, jadi from one horror jadinya horror lagi. Nah, kalau kenapa Sunyi, sedangkan Sunyi bukan di Danur tapi horror lagi. Kalau Sunyi film Korea aslinya Whispering Corridors saya suka. Gitu. Jadi begitu CJ Entertainment bekerja sama dengan MD, mereka membawa IP Whispering Corridors, ya saya ditawarin, ya saya langsung mau karena saya suka dengan original movie-nya. Nah, terus oke, kenapa Kakak ini Desa Penari bukan Danur tapi horor lagi? Karena saya suka juga sama thread-nya gitu. Jadi sebenarnya saya waktu itu lagi syuting Danur 3, begitu banyak banget yang mention di Twitter sama di Instagram. Om Awi nggak mau bikin Kakak ini Desa Penari? Om baca deh Kakak ini Desa Penari. Saya pikir nih kasus korupsi, apaan sih Kakak ini Desa Penari gitu. Saya nggak ngerti gitu kan. Udah kelar syuting, udah kelar ngedit, ada waktu baru saya akhirnya baca. Ya ampun, ceritanya ternyata memang unik banget, lokal banget, otentik banget gitu. And I think as a horror jauh lebih serem dibanding Danur sebenarnya. Nah, makanya kayak I jump at the chance gitu. Saya malah yang minta MD, we just have to get this IP gitu. Karena saya pikir saya udah jenuh dengan horror, tapi kok saya baca Kakak yang Desa Penari, I fall in love all over again gitu with the genre gitu kan. Padahal baru kelar Danur 3. Jadi ya udah horror lagi deh gitu. Danur, aduh, I jarang nonton horror bagi Indo. Tapi I watch Danur 1, 2, 3 semua. Including ASI, itu serem, serem. So, I nggak tahu nih Kakak di Desa Penari bakal kayak apa serem. Lebih serem sih, lebih serem. Karena kalau Danur kan memang Risa punya sahabat 5 hantu kecil, jadi secara cerita sebenarnya itu cerita anak-anak kan. Dan dari awal saya bilang ke MD juga waktu bikin Danur 1, saya pengen bikin film horor tapi yang film keluarga. I want kids to be able to see it gitu. Jadi dia bisa ajak orang tuanya. It's a family movie gitu. Makanya Danur tuh kita usahain bisa segala umur sensornya gitu kan. Gitu. Nah, kalau KKN di Desa Penari ceritanya kan cerita dewasa gitu kan. Segala kejadian di KKN kan memang karena dua remaja ini, dua mahasiswa-mahasiswi ini melakukan kesalahan gitu kan. Mereka ya pokoknya melakukan sesuatu yang mereka nggak harus lakukan di tempat keramat gitu. Ceritanya tuh udah adult banget, kontennya tuh konten dewasa. Nah, jadi bisa jauh lebih serem daripada Danur gitu. The hype is so real sih. Jadi dari kemarin juga teman-teman pada nanyain gitu. Juga jadi hot topic juga kayak pembahasan itu apa sih, terus kayak pada research juga. No, I remember going back to Lampung. I think maybe 2-3 years ago. I remember going back to Lampung. Waktu itu saya lagi nyelesain film Danur 3 maybe. Danur 3 lagi nyelesain. And we were having dinner, you and Malcolm and siapa lagi ya? Another nephew, maybe Brian. Pokoknya all the nephews and nieces ngomonginnya Kakak di Desa Penari. And I didn't know anything about it. Wah, ini anak-anak ngomongin Kakak di Desa Penari mulu nih gitu. Apaan sih ini gitu kan? That's why I just had to do it. And remember when I first got the project, I think you were one of the first one that I told. Nih, you can be proud of me now. I'm gonna do this movie. I said. Iya benar. Wah, iya makanya waktu Om Awi ambil, aduh seneng banget. Terus ada question dari satu fan lagi, ini quick question aja. Kalau mau lihat info-info casting di mana? Maybe follow my Instagram. Biasanya I announce it on my IG story. Atau follow my Twitter @awi_suryadi. Jadi either on Twitter or my IG story. Jadi pantengin aja Instagram story, Instagram and Twitter ya. Bukan cuma casting, magang juga. Jadi kalau kan kadang-kadang bukan semua orang mau jadi artis, ada yang mau jadi kru film gitu kan, mau belajar. Nah, saya juga announce-nya di sana gitu. Jadi kalau mau terjun ke dunia perfilman langsung aja. Right here. I'll put it here. We're open. Ada 5 final questions. Film favorit yang disutradarai, paling enjoy, like everything. Kalau paling enjoy hasilnya Kakak di Desa Penari. Kalau paling enjoy experience-nya mungkin Sunyi. Gitu ya. Sunyi itu karena kita scene-nya kebanyakan siang, udah gitu lokasi syutingnya juga nggak boleh malam-malam. Jadi syuting horor tapi nggak rasa horor gitu. Jadi syutingnya siang, jam 9 udah selesai gitu. Jadi ya everybody was happy aja gitu. Jadi ya experience sih Sunyi. Cuma kalau hasil, I just can't wait for you guys to see KKN sih. Harusnya dapat sneak peek nih. Next question. Genre film yang mau dicoba? Maybe crime drama. That's interesting. I've been wanting to do it tapi kayaknya memang bukan
genre yang populer di Indonesia ya. Tapi saya sih selalu suka dengan genre itu gitu. You mean like Parasite? Parasite could be, tapi I'm thinking more like maybe Goodfellas. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak keluarga tapi yang mereka kebetulan di dunia hitam atau di dunia gangster gitu kan. Tapi tetap storytellingnya sebenarnya tentang keluarga gitu. Ini mostly biasanya kayak gini Korean movies ya. Korean ada, Hong Kong ada gitu kan ya. Oke, that's nice. Ya boleh tuh. Next question, visi dan misi ke depan untuk perfilman Indonesia. What's your hope? Sekarang ini lagi susah. Kalau karena sekarang lagi zaman pandemi, sebenarnya harapan saya cuma adalah pertama bioskop bisa pulih kembali gitu kan. Bioskop bisa pulih kembali, orang bisa udah berani nonton lagi. Tentunya memang sudah benar-benar aman ya, bukannya maksain aman. Jadi memang keamanan di bioskop memang sudah terjamin. Mereka juga akhirnya udah nyoba dan mereka sudah percaya bisa kembali ke bioskop. Akhirnya euforia nonton ke bioskop tuh sudah bisa kembali normal. Artinya kan jadinya film kita filmmakers ya, film saya yang belum tayang kan kebetulan KKN Bisa Penari memang bisa dinikmati oleh penonton di original formatnya, di original yang memang sudah kita desain dari awal gitu, bukan di format lain gitu. Mudah-mudahan itu aja sih. Aduh, mudah-mudahan jadi normal, balik aja gitu. Iya, makanya sebenarnya balik lagi ke kita aja, kita harus benar-benar jaga kesehatan. Yes. Dan ada ikutin safety protocol juga, tetap keep your distance and all that. Pasti kita bakal lebih cepat balik bisa nonton ke bioskop lagi. Dan kalau belum daftar vaksin, kalau ada kesempatan ya harus cepat-cepat vaksin. Alright. Okay, now number 10. Tips dan motivasi singkat untuk para content creator, videographer, dan semua yang terlibat dalam dunia perfilman. Oke, singkat ya. Satu, always take risk. Gitu. Dua, never stop learning. Gitu sih. Karena kayaknya kalau kamu ngerasa kamu udah tahu segalanya, berarti kamu belum tahu segalanya. Gitu. Berarti kamu belum tahu segalanya. Dan kalau kamu nggak berani ngambil resiko, ya kamu nggak akan berkembang. Gitu. Jadi dua itu sih. Karena dua inilah yang ya saya kalau mengatakan iya ke a certain project ya karena begitu. There's always a risk there. Ini adegan gue belum pernah bikin nih, bisa nggak ya? Then there is a risk. Udah, and I don't want to stop learning. Yaudah deh, gue cari tahu deh gimana cara bikin adegan ini, gitu. Jadi it has to be those two things yang drive you sih. Gitu. And the last question. Can you drop an exclusive news here? Somai Mamat is the best. Bukan. Somai Mamat endorse nih ya. Ya kalau ke Lampung makan somai Mamat paling enak. Exclusive news. My next movie will be hopefully another horror franchise dari kisah Tanah Jawa. It's gonna be Om Hao in the game. You heard it first here ya. Officially here. Pertama kali ya denger di sini. At this channel. Thank you Om Awi. Alright. For your time. I will be leaving all the information. Semua informasi ada di comment section dan di caption juga. And I will leave our Twitter and Instagram handles here buat informasi and all that. And thank you so much sudah nonton video ini dari awal pertengahan hingga akhir. This is a quite long interview actually. So that is it from me. Subscribe to this channel if you haven't already. Kasih like juga dan tinggalin juga komen. Boleh juga tinggalin hashtag KKN di Desa Penari dan hashtag KKN Movie ya, supaya kita harus angkat hype-nya ya, biar semuanya semangat nonton film ini saat nanti sudah rilis. That is it. Sampai ketemu di comment section below dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim dan Om Awi signing off. Peace out.